Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alkotama selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya berada di ruangannya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Dan di sebelah saya hadir nih Bapak Kepala Kejaksaannya. Ya. Izin ya Pak, mungkin bisa diceritain ke teman-teman Biar Farm Podcast Pak, nama Bapak siapa, terus juga kesibukan setelah menjabat di sini Pak. Aku manggilnya siapa Pak? Pak Anton ya, boleh. Pak Antonius, Ya. Pak Anton ya, Pak Ya. Anton ya. Boleh Pak disampaikan ke teman-teman. Nama saya ya, kalau nama- nama saya itu ya Antonius de Spinola, agak panjang namanya kan, kayak nama orang apa? Nama orang Spanyol gitu ya. Oke, nama tapi orang kan- Spanyol ya Pak. Tapi kalau panggilannya Anton gitu. Panggilannya Anton, apa? sehari-hari dipanggil Anton. Kalau biar kan Anton banyak ya. Ya, Nah, tapi kalau biar lebih spesifik lagi, biasanya teman-teman tuh Anton de Spinola gitu. Nah, jadi lebih spesifik karena nggak ada orang lain di Indonesia nih yang namanya Anton de Spinola gitu. namanya langka ya. Iya. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman kenapa orang tua Bapak ya, orang tua Iya. Bapak memberikan nama Pak Antonius di Spinola ini. Ya, saya rasa apa ya, mungkin beliau yang lebih tahu pastinya. Tapi yang bisa saya sampaikan itu kan orang tua saya dulu tuh hobi baca-baca buku-buku filsafat ya, mungkin ada terinspirasi kepada salah satu tokoh mungkin kan. Oke. Atau bisa juga nanti kan karena kakek saya dulu kan namanya ada Toninya gitu, Mualim Fitoni gitu. Mualim Fitoni. Iya, ulama besar juga beliau itu kan. Jadi mungkin ya bisa jadi terinspirasi juga dari itu kan. Diambil Toninya jadi Antoni gitu kan. Ya kalau namanya yang pasti ada maknanya lah gitu kan. Berarti orang tua suka baca buku filsuf. Ya. Sedikit yang saya ketahui seperti itu. Oke. Gitu. Kalau Bapak suka nggak baca buku filsuf? Saya suka baca buku apa aja mas. Saya suka baca Yang buku. terakhir deh mungkin bisa diceritain ke teman-teman buku yang Bapak baca apa? Saya sekarang tuh suka baca buku agama mas. Oke. Ya buku agama yang lebih khususnya ya kayak yang ngarahkan ke sufi gitu kan. Nah ya gitu saya suka bacanya gitu. Ya. Ya di samping buku-buku ilmu pengetahuan seperti buku-buku bidang hukum gitu ya. Seperti itu mas. Kalau buku bidang hukum Bapak mah udah jago gitu kan. Ya. udah mendalami gitu. Apa aja buku kalau bermanfaat kita baca. Siap. Karena buku pasti ada ilmu di dalamnya gitu. Iya ya. Apalagi sekarang kan zaman digital kan kayaknya buku kan banyak di dalam ya hanya di dalam genggaman kan gitu. Itu mas. Sip. Balik lagi Pak Polri mau nanya ini Pak. Bapak kan di sini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ya. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Pak? 3 tahun. 3 tahun. 2022, 2023, 2024 sekarang. 2003, 3 tahunnya gitu. 3 tahunnya ya. Ya. Kalau bulannya lebih kurang 1 tahun 4 bulan ya kalau bulannya. Jadi biar cepat diusir gitu. Biar cepat diusir. Berarti ada kemungkinan Bapak bakal pindah lagi nih? Oh kalau iyalah. Atau udah nyaman di sini? Kalau namanya orang kejaksaan kan kita siap dipindahkan kemana saja kan. Siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Jadi nggak mungkin juga saya di sini selama-lamanya kayaknya gitu. Mungkin oke. Mungkin bisa diceritain Pak suka dan dukanya Bapak selama di Kerinci Sungai Penuh ya, Kejaksaan Sungai Penuh menjabat sebagai kepala. Suka duka ya. Suka deh dulu, boleh. Sukanya saya suka semuanya mas ya. Karena ini kan daerah kelahiran saya kan di sini. Oh. Saya orang sini, jadi saya suka, saya bahagia sekali di sini. Saya bisa dekat dengan dulu komunitas yang pernah saya tinggalkan bertahun-tahun dulu gitu kan. Saya kembali ke sini. Kalau dukanya ya sangat berat bagi saya dukanya gitu kan. Salah satu boleh saya cerita tuh kalau salah satu inspirasi saya minta di sini tuh saya tuh kalau udah ngomong ini agak sedikit berkaca mata saya gitu. Karena saya ingin bersama ibu saya. Jadi ibu saya tuh kami udah lama merantau ya di Jambi. Kemudian di hari tuanya beliau tuh umur 70-an lebih, hampir 80-an. Ya.
ingin mengabdilah kepada ibunda gitu. Dan dikasih kesempatan Kasih kesempatan sekarang ini saya ya. berdoa, dan doa saya itu diijabah oleh Allah. Saya diberi. Nah, kemudian ini bicara duka ya. Nah, Ya. bukan duka juga nih, suatu kebahagiaan sebenarnya ini ya. Nah, yang orang lain nggak bakal dapat ini. Saya selalu Mas, di mana saya tugas tuh saya selalu telepon ibu saya gitu, berhubungan, berkomunikasi. Ya. Dan saya menyempatkan pulang paling enggak tuh minimal 2 minggu atau paling lama sebulan sekali saya pulang. Jadi doa ibu tuh dikabulkan. Dia ingin anaknya di sini gitu kan, bukan kemauan saya, kemauan ilahi ini gitu kan. Dan bersyukur ya Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah sudah menjabat nih. Iya. Sekarang ini udah ditempatkan di sini. Saya dilantik gitu. itu hari Kamis tanggal 6. Tanggal berapa tuh ya saya dilantik tuh? Tanggal 6 September ya. Kemudian ini zaman-zamannya macet batu bara Mas. Ini ada hubungannya semua ini kan. Macet batu bara. Hari Minggu saya pulang ke Kerinci bersama ibu saya. Mau pisah sambut hari Seninnya. Oke. Kemudian sampai di jalan saya nggak tahu ibu saya ngedrop gitu. Ngedrop, stroke, ya boleh dibilang stroke lah gitu ya. Saya panik, saya harus seperti apa? Mau ke rumah sakit itu mobil truk penuh di depan, batu bara. Ya. Mau mundur ke belakang sudah penuh mobil. Jadi saya bisa berdoa dan pasrah. Padahal saya diminta ditemanin sama anggota-anggota kita dari Kejari Sungai penuh. Wah itu dukanya luar biasa tuh, rasa sedihnya gitu kan. Melihat keadaan sibuk, akhirnya lama perjalanan padahal cuman berapa kilo itu ya. Ke rumah sakit itu ya sekitar 4 kilo. Cuman harus ditempuh 2 jam gitu. Karena di depan macet batu bara Mas, di belakang nggak bisa. Sampai di Bulian itu. Yeah. Baru 1,5 jam perjalanan pulang ke Kerinci. Sampai di situ, Bu masuk rumah sakit, cek darahnya 220 tensinya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi saya merasa gimana gitu ya. Kemudian akhirnya besok paginya karena nggak bisa lewat, dirawat di rumah sakit di sana. Besok paginya baru ke Jambi lagi, balik ke Jambi, balik ke belakang, nggak jadi ke Kerinci, nggak jadi ke Sungai Penuh. Dibawa ke rumah sakit di Jambi. Hari Kamis depannya beliau meninggal. Jadi doa beliau sudah saya tunaikan, Allah sudah mengabulkan, gitu kan. Tapi hanya seminggu dari saya pelantikan beliau meninggal. Gitu. Nah, itu gimana rasanya gitu kan, luar biasa. Gitu. Tapi inilah amanah gitu kan, saya harus laksanakan. Itu Mas kalau bicara suka duka. Yang jelas saya suka di Kerinci. Ya. Ya, saya juga terharu nih Pak. Karena ibu adalah nomor 1 bagi kita kan. Ya. Kita selaku Muslim, ibumu. Nabi pun memberikan siapa orang yang paling kita harus utamakan, yaitu nomor 1 kan ibu. Sampai 3 kali ibu, baru yang keempat ayah. Gitu. Ya. Jadi ketika beliau ngomong, kamu bisa nggak di tugas di Kerinci? Oh siap, saya bilang kan. Gitu. Siap berdoa gitu kan. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah dikabulkan gitu Mas Wari ya. Alhamdulillah ya Pak. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya bilang itu adalah prestasi buat saya, itu bahagianya itu luar biasa. Artinya di akhir ayat di beliau saya ada gitu. Saya bisa membuat bangga beliau gitu kan. Anaknya jadi Kajari gitu kan. Kajari gitu. Sungai Penuh. Iya. Di kampung halaman. Walaupun hanya beliau menikmatinya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu beliau sudah koma. 3 hari belum menikmati rasa bahagianya anaknya jadi Kajari. Tapi sudah cukup lah. Saya bilang ini kehendak Allah ya, seperti itu ya. Gak bisa kita gak bisa kita sesali, karena ini udah rahasia ilahi ya. Allah lebih sayang gitu kan. Dan ini jadi inspirasi buat saya kerja baik lah di sini gitu kan. Oke. Ya, kita lanjut ya Pak. Ya. Bapak tadi juga mengatakan kalau di sini termasuk prestasi juga ya. Nah, mau nanya nih Pak, selama Bapak menjabat di sini mungkin bisa di-spill ke teman-teman Biar Faham Podcast, prestasi dari Kejaksaan
Negeri Sungai Penuh ini apa aja. Tapi Hmm. sebelum itu ini Pak, rata-rata kan teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton ini di range umur 35 ke bawah, 18-35 ke bawah. Jadi anak-anak Gen Z dan milenial nih Pak. Mungkin bisa di-spill ke Ya, teman-teman. seumuran saya lah ya. Bapak kalau boleh tahu umurnya berapa Pak? Saya berapa ya? Umur saya 28 ya. 28 Cocok kan 28? ditambah Masih muda ya. ada tambahnya nggak Pak? Ada 30 aja deh, 30. 30. Ya, lookingnya udah 30, Iya, 30-an ya Pak. udah Masih muda kelihatan ya, gitu. masih muda gitu. Ya, bisa mewakili teman-teman Biar Farm Podcast. Iya, iya, iya. Mungkin bisa Oke. di-spill ke teman-teman Pak. Ada teman-teman di sini yang menonton belum mengetahui fungsi dari kejaksaan itu sendiri di Indonesia ini apa sih Pak gitu? Kalau Gen Z nggak tahu fungsi kejaksaan tuh kebangetan banget gitu ya. Ya, Kejaksaan udah setenar ini gitu ya. Udah luar biasa kejaksaan ini. Dalam bidang penegakan hukum ya, kita juga sudah sangat memiliki prestasi yang luar biasa kejaksaan. Apalagi Pak Jaksa Agung dengan berbagai terobosan-terobosan yang beliau lakukan. ya, Baik itu dalam penegakan hukum penanganan perkara, yang didukung oleh para pelaksananya seperti dari jajaran Jaksa Agung Muda. Beliau juga punya terobosan di bidang penyelesaian perkara tidak harus melalui pengadilan atau yang kita sebut dengan sekarang itu adalah restoratif justice gitu kan. Di mana kalau beliau itu mengatakan bahwa kejaksaan itu tidak, pedangnya itu bagaikan pedang yang tidak uh, tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi kita balikin gitu. Tajam ke atas juga humanis ke humanis ya. bawah ya. Oke. Seperti itu. Jadi Ya, ya kalau fungsi kejaksaan ya di bidang penegakan hukum ya selaku penyidik, selaku penuntut umum, selaku pengacara negara gitu. pengacara negara ya. Bidang perdata dan tata usaha negara. Baik Pak. Ya untuk jabatan dan tupoksinya cukup familiar dan cukup bergengsi lah Mas. Kalau Gen Z saya rasa kalau milih jadi jaksa cukup kalian ganteng juga gitu kan. Tapi banyak nih anak-anak Kerinci Sungai Penuh yang daftar di Lah kejaksaan ya CPNS makanya nih Pak. apa karena tahu kajarinya orang sini terus lihat performennya bagus kan ya bisa menginspirasi kan. Jadi Iya. kepengen ini. Waduh nih kejaksaan rupanya kalau pakai seragam juga kelihatan bagus kayak Iya, ganteng seragam gitu. gitu ya. Iya. Coba nih tes gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak yang lulus juga orang sini Mas sekarang. Banyak ya Pak? Banyak orang Kerinci banyak yang lulus di kejaksaan. Ya kata orang tuh orang Kerinci itu kan kalau ada satu ikut-ikut semua ya kan. Nah ini buktinya sekarang kan. Ya mudah-mudahan kehadiran mereka di instansi kejaksaan berkat inspirasi dari kajarinya ya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Ya, dengan umur 30 Dengan ini gitu kan. 30 lebih. 30 lebih. Lebihnya berapa nggak usah Ya, tahu. gak usah di-spill. Ya. Teman-teman tebak ya, mungkin bisa di komen di YouTube-nya saya nih. Ya, kita bicara balik lagi Pak. Itu kan tadi fungsi dari kejaksaan ya. Nah, mungkin lebih tepatnya prestasi tadi. Prestasi dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh selaku ya Bapak menjabat nih di sini sebagai ketua. Sejak saya menjabat ya. Sejak saya sejak Bapak menjabat di sini. Nah, kira-kira ini apa nih Pak? Kalau bicara prestasi ya, prestasi itu kan ada, kalau menurut penilaian saya kan prestasinya banyak loh Mas. Saya bisa menginspirasi semua pegawai kan untuk bekerja humanis, menjadi pelayan publik, kerja cerdas gitu. Dan saya bisa menginspirasi semuanya pegawai merubah pola kerja mereka gitu. Itu prestasi dong gitu. Tapi kalau prestasi yang mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun pihak luar itu ada beberapa. Pada tahun 2023 ini kemarin pada acara di Jambi kita dianugerahi beberapa prestasi. Pertama juara 1 penanganan tindak pidana khusus korupsi. Nomor 1 kita seprovinsi Jambi. Kemudian kita juga juara 1 penyelamatan keuangan negara terbanyak seprovinsi Jambi dalam hal tindak pidana korupsi.
Kita juga kasus korupsi sini ya, Pak. saya lanjutin dulu dong. Ya, Sebentar. Ya. Kemudian kita juga juara 1 bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, Pak. Kita juga juara 1 dalam pembuatan video pendek yang menginspirasi dalam bidang tindak pidana korupsi. Kita juga juara 1 bidang pengawasan kinerja. Kita juara 2 bidang tindak pidana umum. Jadi ada 6 juara yang kita peroleh. Dan ini baru kali ini di seluruh provinsi Jambi sepanjang sejarahnya gitu ya. Juara 1-nya 5, juara 2-nya 1. Baru perdana. Baru kali ini. Baru kali ini. Se-provinsi Jambi, bukan di Sungai Penuh aja gitu. Apa karena kepemimpinan Bapak? Apa karena kepemimpinan Bapak? Bukan, karena kinerja yang sungguh dari semua pegawai keluarga besar Kejari Sungai Penuh. Kalau saya selaku Kajari, kita selaku Kajari kan hanya sebagai role model ya gitu ya, menginspirasi aja anak-anak ini supaya kerja yang baik seperti apa gitu. Itu Mas mungkin. Jadi mereka lah yang berprestasi sebenarnya. Saya hanya sebagai pendorong seperti itu. Motivator. Ya, motivator untuk mereka bekerja. Kemudian saya juga harus mampu mengarahkan gitu kan. Manajerial lah sifatnya gitu kan, hanya memanage mereka supaya kerja yang baik, kerja cerdas. Gitu. Kalau terus satu lagi prestasi yang kita dapat ketika tahun 2023 kita juga mencanangkan diri sebagai wilayah zona integritas bebas dari korupsi. Alhamdulillah setelah melakukan berbagai penilaian oleh Kemenpan RB, kita ditetapkan sebagai salah satu dari berapa banyak ya yang diajukan kemarin dari seluruh Indonesia. Kejari Sungai Penuh salah satunya. Wilayah bebas korupsi. Ya, wilayah zona integritas bebas dari korupsi. Sungai Penuh dan Kerinci termasuk salah satu yang mendapatkan penghargaan itu ya Pak? Iya, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh namanya, tapi wilayah kerjanya Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, kriteria bisa mendapatkan status wilayah bebas korupsi ini apa Pak? Kita harus mampu membangun 6 area perubahan, Mas. 6 area perubahan itu terdiri dari manajemen perubahan, manajemen tata laksana, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, kemudian itu ada peningkatan kualitas pelayanan publik, Mas. Nah, tapi saya lebih tekankan gitu, semuanya kita laksanakan semuanya. Ya, dan alhamdulillah semua yang kita laksanakan itu kayak misalnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kita membangun berbagai inovasi-inovasi supaya pelayanan publik ini terlayani gitu. Kemudian kalau bicara akuntabilitas kinerja kan tentu kita sama-sama tahu gitu. Ya. Tapi yang paling kami tonjolkan di sini semuanya kita laksanakan ya, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahkan ketika di sini adalah pelayan gitu. Pelayan masyarakat. Adalah pelayan masyarakat. Jadi itu yang harus kita tingkatkan. Gitu. Itu kriteria-kriterianya. Alhamdulillah kriteria itu kita mendapat nilai yang baik sehingga kita ditetapkan sebagai salah satu peraih atau memperoleh predikat WBK tadi dari Kemenpan RB yang disampaikan langsung oleh Bapak Jaksa Agung kepada kita. Tapi menurut saya Bapak keren sih. Yang pertama ini penilaian dari saya. Ya harus keren dong. Ya, gitu penilaian dari saya ya. Dari luar nih. Kalau misalkan tadi kan Bapak bilang prestasi. Kalau misalkan saya menilai sendiri ya prestasi kinerja gitu kan, kerja ke beberapa karyawan-karyawan gitu kan. Kalau penilaian dari saya itu tadi Bapak bisa menginspirasi orang banyak. Terus juga Bapak bisa membuat prestasi-prestasi yang Bapak bilang tadi baru pertama kali perdana ya, yang banyak tadi juara satu. Iya, ada 5 juara satunya 5. Nah itu itu lumayan keren juga Bukan Pak. Lumayan, sangat keren. Sangat ya, sangat ya, oke. Dan juga terakhir wilayah bebas korupsi. Menurut saya. Kan udah saya sampaikan. Ya, udah sampaikan tadi. Menurut saya juga keren Pak. Ya. Ya, oke. Kita lanjut ya Pak. Ya. Aku tuh di sini penasaran dengan proyeknya yang Bapak
peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas Kita pelayanan bangun publik. aplikasi di situ, Mas. Nah, Uma Basilo. Ya. Nah, Udah terkenal kan Uma Basilo? Iya, iya. Udah kenal nggak? Udah pernah buka nggak? Aku pernah coba buka, iya. tapi ya apa ya, masih belum tahu beberapa fungsi-fungsi. Karena kan aku kebetulan anak IT juga nih, Pak. Jadi tahu websitenya ada, terus juga ada mock-up-nya juga ya. Beberapa tools-toolsnya yang bisa diklik-klik gitu kan. Nah, tapi nggak tahu nih di dalamnya ada apa aja. Mungkin bisa Bapak sampaikan ke teman-teman biar paham. Kalau nggak dibuka, nggak tahu, Mas. Tapi kalau udah dibuka, alhamdulillah insya Allah tahu itu fungsinya seperti apa. Saya tahu di situ ada untuk desanya juga. Iya. Terus juga ada. Jadi kalau saya potong, kalau bicara Umuh Basilo itu kan kita kan mau bikin aplikasi. Saya mikir ya, inspirasi saya apa ya bagus namanya yang gampang dikenal di Sungai Penuh Kerinci. Umuh Basilo. Jadi Umuh Basilo ini berangkat dari latar belakang masyarakat kita di Kerinci Sungai Penuh ini kan kalau dalam hal menyelesaikan masalah itu kan biasanya itu kan musyawarah. Ya, duduk bersila ya, sambil ya bermusyawarah rapat gitu kan, duduk basilo gitu kan bahasa kita. Berangkat dari situlah saya kasih nama bersama teman-teman di Kejari Umuh Basilo gitu. Jadi Umuh Basilo itu ada berbagai fitur di dalamnya. Fiturnya semuanya fitur pelayanan, Mas. Nah, kenapa? Saya tuh latar belakang geografisnya itu karena di Kerinci ini kan wilayahnya cukup luas kan. Nah, sehingga dari berbagai, baik itu dari segi personal, sumber daya manusia yang kita miliki, maupun sumber daya anggaran, itu nggak bakal mampu menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Betul. Kita nggak bisa menyentuh masyarakat. Yeah. Nah, oleh karena itu, zaman digitalisasi sekarang inilah kita manfaatkan itu. Gitu. Makanya kita mikir aplikasi ini cukup berbasis website ini cukup mampu untuk membantu kita menjangkau semua lapisan masyarakat, menyentuh semua masyarakat di mana saja berada di wilayah Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh. Nah, kalau bicara Umuh Basilo kita udah sosialisasi lah gitu. Udah sosialisasi Umuh Basilo, udah kita sosialisasi baik di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh. Dan di Umuh Basilo itu terdapat berbagai fitur, Mas, di dalamnya. Yaitu fitur seperti JKK. Apa tuh, Pak? Itu nama daerah juga, nama menginspirasi kita itu namanya Jaksa Kanti Kades. Kanti tahu kan Kanti? Kawan. Nah, Kanti itu kan sahabat. Sahabat, jadi, kawan. Jadi supaya gitu kan. supaya masyarakat gampang ingatnya ya Kanti gitu. Jaksa Kanti Kades. Nah, Jaksa Kanti Kades ini kami buat fitur supaya kami lihat kan sekarang kan banyak sekali laporan terkait dengan Kades, penyalahgunaan dana desa maupun APBDes gitu kan. Motifnya dari sana ya, Pak? Iya, banyak laporan. Terus kepala desanya kan juga notabene kan yang nggak mengerti terkait dengan akuntansi dan pertanggungjawaban membuat pertanggungjawaban pengelolaan anggaran gitu kan. Iya. Makanya melalui JKK ini, Jaksa Kanti Kades ini, kita ingin Kades itu dekat dengan kita dan kita bisa memberi mereka penerangan hukum gitu. Dan di dalam JKK itu kita tampilkan aturan-aturan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Di situ kita juga buka menu komunikasi melalui chatting maupun lewat telepon langsung dengan kita. Jika desa ingin melaksanakan suatu kegiatan, misalnya proyek, kita siap mendampingi gitu. Dan juga melalui JKK itu Kades juga bisa berkomunikasi dan berinteraksi serta mohon pendapat-pendapat hukum dari kita terkait dengan pengelolaan dana desa. Konsultasi gratis lah jatuhnya. Konsultasi gratis. Dengan demikian harapan kita anggaran dana desa ini tepat sasaran. Nah, kalau dia tepat sasaran tentu nanti akan berimbas kepada perekonomian kan masyarakat, betul. Pembangunan. Betul. Akan berimbas kepada semuanya lah apa yang menjadi perintah direktif presiden ya, kan ada 6 itu. Ya. Semuanya akan keimbas kalau dana desa tepat sasaran. Dana desa ini tepat sasaran apa enggak itu kan gitu. Ya kalau kita mau menjangkau, mau kita tindak semua kan nggak mungkin juga kayaknya kan. Kita tindak semua. Oleh karena itu kita memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Lo gini lo cara menggunakan dana desa. Gini lo
Alhamdulillah para kades itu sangat antusias mengapresiasi ini. Selama ini kan mereka menganggap jaksa itu, aduh, yang tabu lah bagi mereka kan. Keras gitu kan. Iya, dan nggak berani gitu kan. Nah, kemudian desa-desa dari desa yang jauh itu kan susah mau ke sini mau nanya anak kesahnya, bertanya Pak, gimana kalau kami mau minta, kan susah. Iya betul. Tapi melalui aplikasi kan lewat HP kan bisa dia cuman. Jatuhnya gini ya Pak, kalau aku rangkum pelayanan satu pintu tapi berbasis online. Iya, seperti itu. Oh, oke. Jaksa Kanti Kades. Jadi Kades bisa bertanya terkait dengan apa saja terkait dengan pengelolaan dana desa, Iya, iya. APBDes, gitu minta pendampingan. Kami berharap dengan adanya ini ya, kepala desa ini enggak menjadi apa namanya subjek penegakan hukum lagi gitu. Target kami ke depan. Jadi Kerinci ini menjadi pilot project lah gitu kan. Iya. Untuk ya sebagaimana juga yang diinginkan oleh Pak Jaksa Agung itu jaga desa gitu. Itu adalah intisari dari jaga desa. Jadi kami aplikasikan dalam bentuk apa namanya itu fitur di dalam Umuh Basilo ini, JKK, Jaksa Kanti Kades gitu kan. Jaksa Kanti Kades. Sahabat Kades. Jadi Sahabat jangan Kades, ya. menganggap jaksa musuh aja. Saya ceritanya waktu saya sosialisasi kan sama Kades, mau nggak jadi kanti jaksa? Oh mau katanya. Kalau mau tolong dong buka aplikasinya, buka fiturnya. Ayo kita terbuka di sini. Iya. Ya, jangan nganggap jaksa tuh hanya penindakan gitu. Ya, totonya jaksa yang orang tahu kan sangar keras gitu kan. Enggak Tapi juga sih, masa sangar. dengan Masa kayak saya nih sangar kan? tapi dengan adanya kanti desa tadi ya bisa jadi Kanti bersahabat Kades, gitu ya. Kanti Kades. Kanti Kades gitu ya. Ya, bagi Kades yang mau aja. Bagi Kades yang mau aja. Bukan kanti dalam pengertian positif ya gitu, bukan dalam konteks yang negatif ya. Ya. Oke. Terus ada Setelah itu fitur, apa lagi Pak? Fitur apa lagi ada Pak? fitur apa namanya itu fitur Penkum dan Luhkum. Ya, itu di bidang intelijen. Itu dia kan selama ini kan kalau apa namanya itu masyarakat ingin minta maupun satker yang ingin penerangan hukum kan nggak mungkin dicapai. Kita kan disiapkan anggaran setahun itu ada 2 ya kalau nggak salah itu. Anggarannya kecil sekali anggarannya. Jadi anggaran yang kecil cuma 2 kegiatan nggak mungkin. Desa aja 287. Banyak ya Pak? Belum lagi dinas instansi kan? Betul. Ya kalau itu kita laksanakan nah artinya 00 sekian persen tingkat keberhasilan. Nah, melalui aplikasi ini mereka dapat mengajukan penyuluhan hukum lewat online gitu dengan kita, penerangan hukum gitu. Dan mereka juga bisa bertanya terkait apa-apa aja masalah di masyarakat dengan kita. Misalnya mau nanya, Pak bagaimana cara pembagian harta gono gini gitu kan. Nah, bisa. Konsultasinya di sini ya. Tapi khusus untuk Penkum itu sama PPSD itu pendangan proyek strategis itu di bidang intelijen itu khusus untuk kegiatan pemerintah terkait dalam hal permohonan pendampingan proyek strategis daerah. Selama ini kan mereka manual kirim surat, tapi sekarang nggak usah manual dilakukan entry data aja melalui fitur itu akan terkonek dengan kami, akan kami tindak lanjuti. Kemudian misalnya kalau dulu kan harus bawa data pakai bawa hard copy yang tebal, sekarang nggak usah. Bukan gitu. Gede tuh Pak. Ya cukup dicolok pakai flash disk. Ya, kita udah di sini. Jadi tinggal upload gitu ya Pak. Efektif, efisien gitu dan cepat. Dan ini memberikan kemudahan kepada satker, kepada dinas instansi dalam hal mau mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada kejaksaan. Nah, inilah bentuk-bentuk pelayanan publik yang kita lakukan. Terus ada lagi itu fitur Simidun berbakti. Namanya aneh-aneh kan? Simidun. Iya. Simidun berbakti. Tahu nggak apa tuh? Midun. Simidun itu sistem informasi perkara pidana umum. Oh, oke, singkatan ya. Berbakti dan barang bukti. Gitu. Jadi masyarakat tuh kalau mau nanya perkara tuh, Pak, perkara anak saya ini sampai di mana? Nggak usah ke sini. Cukup nanyanya lewat web itu. Ya, Pak, pendengar sampai di mana? Kita jawab nanti. Pak, perkara ini gimana? Kita jawab nanti. Ada operatornya juga ya, Pak? Ada yang operator. Standby 24 jam. Oh ya enggak lah, hari kerja. Ya? Hari kerja jam juga kerja ya? aja. Di jam kerja ya. Ya, nanti kita jawab sesegera mungkin. Terkait dengan perkara pidana umum, dengan kapan mau sidangnya,
bisa ditanya gitu, saksi-saksinya gitu, kapan tuntutan, putusan kita bisa jawab semuanya. Informasi semuanya untuk masyarakat apa yang kami lakukan. Begitupun dengan barang bukti. Simidun berbakti tadi ya. Iya, Barang bukti kalau dulu kan masyarakat harus nanyakan barang bukti ini udah putus apa enggak gitu kan. Kalau sekarang enggak perlu. Cukup mereka buka web, buka fitur, mereka bertanya ini udah putus apa enggak, apa putusannya dikembalikan, nanti mereka cukup mengupload apa yang diinginkan di situ. Misalnya dikembalikan kepada Mas Fori betul. barang buktinya, Mas Fori cukup mengupload itunya, KTP-nya di situ. Nanti ketika datang ke sini sudah ada, sudah siap. Jadi nggak lama lagi. Dan situ juga bisa minta diantar langsung apa enggak, kita bisa antar. Jadi ini sangat praktis, sangat bermanfaat buat masyarakat dalam rangka melakukan pelayanan publik. Ini juga searah dengan keinginan pimpinan dalam digitalisasi perkantoran. Kemudian ada fitur kita juga itu fitur radar datun. Nah, ini apa lagi nih? Ya kan aneh-aneh namanya. Iya, aneh-aneh Aneh namanya. Kenapa? Supaya gampang diingat gitu Iya. kan. Radar datun apa tuh, Pak? Nah, radar itu ya radar gitu. Radar, oke. Radar nggak ada singkatan ya? Okay. Datun berarti perdata dan tata usaha negara. Jadi bidang perdata usaha negara sama halnya dengan yang PPSD tadi. Kalau ada instansi pemerintah yang ingin mengajukan pendampingan hukum, di situ ada fiturnya itu ada apa namanya pelayanan hukum, pendapat hukum gitu kan. Maupun konsultasi hukum. Jadi kan pelayanan hukum itu kan konsultasi hukum atau pendapat hukum itu kan semacam LO, bisa diajukan oleh instansi pemerintah yang minim gitu kan. Praktis lewat online sekarang, nggak perlu mereka berkirim surat, kan lama nanti birokrasi surat kan. Wah, ini kan cepat. Dan nggak perlu datang ke sini juga ya, udah terintegrasi satu pintu di online tadi ya. Betul, betul. Itu pun dengan pendampingan, permohonan pendampingan hukum, permohonan pendapat hukum, pelayanan hukum. Masyarakat juga bisa konsultasi lewat kita ke situ. Iya, betul. Betul. Ya sebenarnya sangat apa ya manfaatnya kalau untuk masyarakat kalau ini digunakan gitu. Kami kejaksaan siap melayani masyarakat. Dan untuk melakukan itu kan nggak mungkin kita door to door, Mas. Nah, kan wilayahnya tadi wilayah. Iya. Inilah kami siapkan. Ayo silakan tanya kepada kami gitu. Kami siap. Saya rasa udah cukup ya. Ada berapa itu anunya tuh fiturnya tadi? Apa yang belum? Ada yang ketinggalan nggak, Bang? Oh iya, ada JKP, Mas. JKP apa tuh? Fitur satu-satunya fiturnya JKP. JKP ini Jaksa Kanti Petani. Karena wilayah juga untuk petani, Pak. Iya. Wilayah Kerinci kan wilayah sebagian besar kan wilayah pertanian ini kan? Iya. Jadi harus dijaga benar ini wilayah pertanian ini. Nah, dalam hal ini terutama dalam untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi kami siap mendampingi masyarakat. Di dalam fitur JKP ini kami sediakan apa namanya itu informasi terkait dengan di mana alamat distributor, pengecer pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh. Nomor teleponnya, alamatnya, berapa harga pupuk subsidi, semuanya ada. Jadi biar nggak dibohongin sama ya orang yang tidak berkepentingan kan gitu. Nah, biar nggak dibohongi. Di masyarakat tahu loh harga pupuk subsidi segini, tempat belinya di sini gitu kan. Nah, kalaupun mau minta pendampingan kita dalam memperoleh pupuk subsidi juga ada di situ. Juga ada bagaimana mekanisme menjadi kelompok tani. Nah, kan yang berhak mendapat pupuk subsidi kan kelompok tani itu kan? Iya, betul. Nah, ya itu juga ada semuanya lengkap di situ, Mas, untuk petani. Dengan harapan kami apa yang kami bentuk ini apa namanya? Pupuk bersubsidi tepat sasaran. Tepat sasaran tentu nanti harapan kita akan berimbas kepada peningkatan produktivitas pertanian dan ekonomi tadi. Kalau produktivitas pertanian meningkat, mau tidak mau adanya peningkatan ekonomi. Iya, betul. Iya kan? Sangat-sangat bermanfaat sih, Pak. Sangat bermanfaat kalau digunakan dengan baik dan benar oleh masyarakat. Kami sudah menyediakan. Kami juga di situ menyiapkan lewat radar datun tadi ya, pendampingan tadi, misal pendampingan pengaktifan kembali bandara, gitu kan? Nah, dari pihak bandara minta ke kami mendampingi mereka dalam pengaktifan kembali bandara, dan ini sudah kami lakukan.
Dan sekarang bandara sudah aktif nih Pak. Alhamdulillah berkat kerjasama pihak bandara, pihak kami maupun Pemkap dan Pemkot, Iya. bandara udah aktif. Dengan aktifnya bandara tentu harapan kita kan akan banyak kunjungan ke sini, ke Kerinci, Kota Sungai Penuh, Menarik banyak visitor juga, wisatawan. wisatawan gitu ya Pak. Nah, transportasi ini menjadi lancar, tentu akan berimbas kepada investor nanti kan, akan menanamkan modal sahamnya di sini, baik dari sektor pariwisata, investor sektor apa namanya itu sektor perhotelan gitu kan, Iya. kuliner, terserah lah mungkin karena dengan adanya banyak pendatang, karena kan wilayah Kerinci kan wilayah pariwisata mas gitu kan. Iya. Nah, jadi Rata-rata harapannya pariwisata. seperti itu. Harapannya dengan adanya transportasi yang lancar, kunjungan banyak, tentu akan berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Dan ini juga akan berimbas kepada yang lain, Mas. Berimbas kepada investasi tadi, berimbas kepada peningkatan apa namanya taraf hidup masyarakat, stunting tadi gitu kan. Iya. Semuanya akan berimbas dengan Efek adanya, domino ya Pak. sangat Ya, berimbas itu berimbas. dengan ada bandara. Makanya sekarang kan kalau saat ini kan bandara kita kan cuma 2 kali seminggu nih. Iya. 2 kali seminggu. Kan kita juga men-trigger, mendampingi, ya mudah-mudahan berhasil bersama Pemkap, Pemkot dan bandara kita dampingi terus supaya penambahan rute penerbangan ini frekuensinya, supaya juga menambah rutenya, rute ke Padang. Sama ini kan cuma ke Jambi. Jambi kan 2 kali seminggu nih, Iya, 2 kali Jumat seminggu. sama Senin. Ya. Nah, harapan kita nanti kalau bisa dari Padang juga ada 2 kali seminggu dan ke Jambinya nambah frekuensinya 4 kali seminggu gitu kan. Semua ini kan berkat dari kerja keras teman-teman semuanya lah, dari terutama pihak bandara yang sangat luar biasa memperjuangkan pengaktifan bandara. Kami hanya selaku pendamping di sini. Harapan kita semuanya nanti Kerinci Sungai Penuh ini akan meningkat PAD-nya kan gitu. Saya rasa gitu ya Mas ya, yang bisa saya sampaikan. Oke, menarik teman-teman biar Farm Podcast. Mungkin ini inovasi baru juga nih, perdana dan digegas oleh Bapak. Sedikit cerita nih Pak, boleh disampaikan ke teman-teman biar Farm Podcast juga. Ide dari Umo Basilo tuh Bapak terinspirasi dari mana? Ya tadi itu dia Umuh Basilo kan. Nah, Umuh Basilo ini Oh iya yang tadi ya. ya Oke, bukan maksudnya ide ini larinya ke desa terus juga ke apa tadi namanya? fitur-fiturnya Ya, tadi, fitur pelayanan tadi fitur-fiturnya. ya. Ya kan dalam rangka salah satunya dalam rangka membangun WBK tadi kan kita publik, kemudian fitur-fiturnya fitur adalah merupakan fitur pelayanan semua Mas, kita melayani masyarakat. Kalau mau melayani masyarakat kan saya rasa kan alangkah susahnya kalau wilayahnya luas ini dengan sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang terbatas. Nah, makanya untuk efektivitasnya ya kita harus di zaman digital ini harus melek ya. Iya, harus melek digital kan, melek bikin digital aplikasi sehingga bisa menyentuh ke masyarakat. Oke, Sepanjang ada sinyal bisa berhubungan dengan kejaksaan. Siap. Berarti emang targetnya itu dari ini ya Pak. Bapak ingin membuat prestasi WBK tadi sehingga terbentuklah Umo Basilo tadi. Ya sebenarnya sih WBK itu bagian dari pendorong gitu ya. Pada prinsipnya saya ketika melihat wilayah Kerinci ini harus mendapat sentuhan gitu. Wilayah Kerinci ini harus mendapat sentuhan dari berbagai dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh gitu. Oleh karena itu ya kita melakukan terobosan-terobosan gitu kan. Ya kalau kita mau datang ke masyarakat door to door kan nggak cukup waktu dan nggak cukup anggaran dan personil juga terbatas. Nah, makanya website ini yang aplikasi yang berbasis website inilah yang merupakan solusi yang sangat bagus ya untuk kita terapkan. Jadi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyentuh semua masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Amin, harapannya seperti itu ya Pak. Ya, harapannya seperti itu. Oke, ada 2 pertanyaan lagi Pak sebelum kita tutup. Yang pertama itu balik lagi, harapan Bapak nih sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ya untuk Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini di masa depan. Ya harapan saya Kejaksaan Negeri Sungai Penuh harus tetap selalu eksis ya. Eksis dalam melakukan pelayanan, dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pelayanan hukum maupun pelayanan pendukung lainnya sesuai dengan tupoksi yang ada di kita gitu Mas. Harapan saya Kejaksaan ini harus lebih aktif lagi melihat
pergerakan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Kita harus bekerja yang benar gitu. Artinya bekerja yang benar tuh bekerja untuk masyarakat gitu. Walaupun sedikit sumbangsih yang kita lakukan, tapi kalau bernilai itu adalah merupakan sebuah prestasi. Kan kalau dihubungkan dengan agama, bahwa Tuhan kan nggak ngelihat hasilnya, tapi proses apa yang kita lakukan itulah yang dilihat. Gitu kan. Kamu berbuat apa hari ini? Gitu. Kalau hasilnya ke depannya nanti tentu akan kita dapatkan juga kalau niatnya baik gitu. Seperti itu. Oke, satu lagi ya Pak. Pertanyaan selanjutnya sebelum ditutup, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang menonton ini Pak, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh agar taat hukum? Agar taat hukum. Ya, taat terhadap hukum. Karena banyak nih, kayak ada beberapa dari sebagian orang gitu yang nggak taat hukum gitu. Iya. Yang melanggar hukum gitu kan Pak. Ya apa ya? Kalau hukum tuh memang harus ditaati ya. Hukum itu kan ada hukum agama. Semuanya kan bersumber dari situ ya. Jadi artinya apa? Ketika kita nggak taat hukum, berarti kita juga melanggar agama dong gitu. Karena agama memerintahkan kita untuk patuh gitu kan. Berbuat baik. Kalau hukum diciptakan semuanya kan adalah untuk kebaikan gitu kan. Nggak ada hukum yang diciptakan yang bukan untuk kebaikan. Hukum diciptakan untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Gitu kan. Sebenarnya terkait dengan pencurian kan untuk ketertiban masyarakat, agar nggak ngambil punya orang lain kan gitu. Jadi hukum diciptakan itu untuk menciptakan salah satu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu mematuhi hukum adalah merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Jadi karena harus dengan taat hukum ya Pak? Ya harus, karena taat hukum lah kita akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bukan selamat di dunia aja gitu kan. Dua-duanya. Iyalah, selamat akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat, di sini dan di langit gitu ya. Seperti itu Pak. Oke. Pak apa namanya, Mas Flori, seperti itu mungkin. Siap. Iya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih untuk teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton juga. Kalau ada beberapa pertanyaan bisa dikomen di kolom komentar di YouTube saya, di YouTube Flori Creative Space, podcastnya Biar Faham. Jadi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh adalah kejaksaan negeri yang sudah memiliki aplikasi berbasis website yang siap melayani masyarakat. Kita kerja cerdas, kita kerja humanis untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Oke. Dan juga nanti linknya ya, link websitenya akan saya tampilkan juga di kolom komentar. Oke, ya, nanti ini dibawa aja ini website ini. Kita juga ada barcode-nya. Ya. Tinggal dipoto pakai HP langsung muncul nanti. Ada kemudahan-kemudahan untuk website. Gitu ya. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Tujuan saya di sini di podcast ini ingin memberikan sedikit edukasi ke masyarakat baik itu Kerinci, Sungai Penuh, bahkan di Indonesia gitu Pak. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak dan diberikan kesempatan gitu.